Halo, anak kelas 2 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia, tema kebersamaan. Nah, anak-anak, pada tema hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu mengenal tentang fabel. Dapat menceritakan kembali isi fabel ya. Jadi dalam pembelajaran kali ini kalian akan mengenal apa sih fabel itu, lalu anak-anak dapat menceritakan kembali isi dari fabel itu. Nah, sekarang simaklah cerita berikut ini. Macan dan singa si Raja Rimba. Di sebuah hutan, hiduplah macan dan singa. Keduanya menganggap hutan itu wilayahnya. Suatu hari, macan dan singa tidak sengaja bertemu. "Hai macan, apa yang kamu cari di wilayahku?" tanya singa. "Hutan ini adalah wilayahku. Harusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan di sini?" sahut macan. "Kamu menganggap hutan ini wilayahmu. Aku menganggap hutan ini wilayahku. Bagaimana kalau kita berlomba mengaum? Auman yang paling keras menjadi pemenangnya," tantang singa kepada macan. Macan menerima tantangan itu. Tanpa sepengetahuan mereka, seorang pemburu mengamati pertarungan itu. Macan dan singa berlari mencari tempat persembunyian. Singa mengajak macan bersembunyi di dalam gua sampai keadaan aman. "Mengapa kamu menolongku, singa? Jika kamu tinggalkan aku, pasti aku sudah tertangkap. Kamu akan menjadi satu-satunya raja hutan," celetuk macan. "Kita sebagai raja hutan memang harus saling tolong-menolong. Sebaiknya kita saling membantu untuk menjaga hutan ini. Maafkan atas sikapku tadi. Kini aku paham kalau kita harus bersatu. Terima kasih atas bantuanmu." Setelah kejadian tersebut, macan dan singa hidup rukun. Mereka bersatu melindungi penghuni hutan lainnya dan saling tolong-menolong menghadapi bahaya yang mengancam. Nah, setelah kalian membaca cerita pada buku tematik tersebut, coba jawab beberapa pertanyaan di bawah ini ya. Apa judul dongeng tersebut? Iya, betul. Dongeng tersebut berjudul Macan dan Singa si Raja Rimba. Good. Yang kedua, sikap apakah yang dapat ditiru dari cerita tersebut? Ya, pintar. Sikap yang dapat kita tiru dari cerita tersebut adalah sikap saling tolong-menolong atau sikap tidak egois. Good job. Nah, dongeng yang sudah kamu baca tadi adalah dongeng tentang hewan. Karena juga kalian dari judul sudah terlihat ya. Judulnya adalah si macan dan si singa. Nah, tentang hewan. Nah, cerita dongeng tentang hewan disebut fabel. Nah, kalau yang tadi kalian bingung pada tujuan pembelajaran, apa itu fabel? Cerita dongeng tentang hewan, ya, itu disebut fabel. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam fabel, hewan digambarkan bisa berbicara seperti manusia. Ini seperti yang dilakukan oleh macan dan singa ya, mereka bercakap-cakap layaknya seperti manusia. Dan dongeng itu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi hanya khayalan ya. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Apa itu fiksi? Cerita fiksi adalah cerita khayalan atau tidak berdasarkan kenyataan. Ya, jadi hanya berhayal, tidak sesuai kenyataan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fabel itu sendiri merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang.
Dan dalam fabel berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Ya, jadi ceritanya itu menggambarkan sifat-sifatnya manusia, watak dan budinya manusia. Tetapi diperankan atau pelakunya itu adalah binatang yang kita kenal seperti singa, macan, kura-kura, dan lain-lain. Nah, tapi dalam cerita fabel itu tidak hanya cerita seputar hewan yang memperagakan perilaku manusia, tetapi juga berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Jadi berisi pendidikan yang baik, yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian tiru, sikap-sikap yang baik di sana. Gitu ya. Nah, contoh judul-judul cerita fabel itu bisa seperti Simut dan Belalang, Kelinci dan Kura-kura, Kancil dan Buaya, atau mungkin fokus ke Tikus Sang Pemberani. Ya, jadi kalau judulnya itu udah tentang hewan, itu udah pasti contoh dari cerita fabel. Nah, ciri-ciri fabel itu seperti apa? Satu, tokoh atau pemerannya dalam dongeng tersebut yaitu berupa hewan. Kemudian tokoh hewan memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Kemudian memiliki alur cerita. Apa itu alur cerita? Alur cerita itu seperti runtutan cerita atau eh, urutannya. Ya, jadi pertama memperkenalkan dulu mungkin, memperkenalkan si tokohnya, kemudian memperkenalkan alur ceritanya yang sedang ada di hutan, dan mungkin selanjutnya masuk ke konflik mereka berantem atau bertengkar, kemudian penyelesaian dari konfliknya atau penyelesaian dari masalahnya. Jadi runtut ya, itu artinya memiliki alur cerita atau runtutan cerita. Kemudian memiliki pesan atau amanat kebaikan di dalam ceritanya yang ingin disampaikan. Seperti tadi, dari pertanyaan, tadi sikap apa sih yang bisa kita tiru pada bacaan tersebut? Seperti sikap tolong-menolong yang dilakukan singa kepada macan. Nah, itu merupakan salah satu pesan atau amanat kebaikan yang ingin disampaikan kepada pembaca untuk kita meniru sikap saling tolong-menolong, bukan egois. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita menemukan isi dari cerita fabel? Misalnya kalau nanti kalian membaca cerita, Ibu Putri meminta kalian untuk coba jelaskan isi dari cerita fabel tersebut. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, bacalah cerita dengan sungguh-sungguh. Kenapa harus sungguh-sungguh? Agar kalian benar-benar paham maksud atau alur ceritanya. Ya, kalau tidak sungguh-sungguh nanti ketika baca dari awal sampai akhir belum tentu paham. Nanti harus baca lagi berulang-ulang kali. Tapi kalau dari pertama kali membaca sudah sungguh-sungguh, tentunya akan lebih paham daripada kalian baca pertama itu tidak sungguh-sungguh ya. Nanti akan diulang-ulang terus gitu ya. Yang kedua, catat nama tokoh dalam fabel. Ya, jadi kalian mulai tuh membuat coret-coretan. Tokoh-tokohnya siapa saja ya, gitu. Kemudian, kalian catat pula sikap atau sifatnya si tokoh tersebut. Misal tadi si macan sifatnya gimana ya? Si singa sifatnya gimana ya? Misal seperti itu. Kemudian, perhatikan peristiwa yang terjadi. Peristiwa apa yang terjadi dalam cerita fabel tersebut yang dialami tokoh-tokoh tersebut? Misalnya, oh peristiwa yang dari dongeng tadi, pertengkaran antara macan dan singa, yaitu memperebutkan kekuasaan dalam hutan, menjadi raja di hutan, raja hutan. Nah, itu peristiwanya. Nah, tempat dan waktu kejadiannya, tempatnya di mana? Tempatnya di hutan. Waktu kejadiannya di mana? Oh, di sana tidak disebutkan ya waktu kejadiannya. Mungkin nanti kalau kalian menemukan bacaan lagi yang terdapat waktu kejadian, jangan lupa dicantumkan. Misalnya pada zaman dahulu kala atau pada siang hari, sore hari. Nah, itu termasuk waktu kejadian. Kemudian, tuliskan peristiwanya, tempat, dan waktu kejadiannya
dengan kata-katamu sendiri. Ya, jadi ketika kalian membaca, setelah membaca kalian tutup bukunya, lalu kalian buka buku tulismu, kamu coba ingat-ingat. Apa yang sudah kamu baca, coba kamu tuliskan dengan kata-katamu sendiri. Gitu ya. Next, kemaslah menjadi cerita yang pendek, singkat, dan mudah dipahami. Ya, jadi kalau Ibu Putri minta, coba tuliskan kembali isi dari cerita fabel. Bukan berarti kamu menyalin semua runtutan ceritanya, tetapi kamu rangkai dengan kata-katamu sendiri menjadi cerita yang lebih pendek, singkat, dan mudah dipahami. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Ibu harap kalian sudah paham ya. Tapi jika kalian mau bertanya, boleh bertanya kepada wali kelas kalian masing-masing atau boleh juga bertanya kepada mama papa di rumah. Ya, kita lanjut pada tugas selanjutnya yaitu silakan anak-anak membuka Google Classroom dan mengikuti petunjuk di sana ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan yang teratur, istirahat yang cukup, jangan begadang, dan juga tetap sempatkan istirahat atau tidur siang, ya. Jangan lupa juga sempatkan untuk olahraga di sore hari dan selalu patuhi protokol kesehatan jika kalian ingin pergi keluar. Kurangi bermain game dan menonton ya anak-anak. Boleh kalian lakukan itu untuk selingan saja, tetapi jangan lupa tugas dan tanggung jawab yaitu belajar dan membanggakan kedua orang tua. Sekian dari Ibu. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan penjelasan video pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Dan anak-anak semua, selamat belajar.